saat waktu makan. Ya, pada saat waktu makan, anak kita yang kecil itu ingin untuk duduk di kursi yang dekat dengan maknya. Tapi belum waktunya makan. Dia sudah book kursi itu. Kemudian kursi itu diduduki oleh kakaknya. Karena kakaknya ini membantu ibunya untuk menyiapkan makanan di atas meja. Menyiapkan sambil duduk ya, di tempat duduk itu. Kemudian adiknya yang kecil ini ngomong, cakap dengan maknya, "Mak, saya nak duduk di situ. Kakak jangan duduk di situ." Kita sebagai orang tua tidak terus menyuruh kakaknya pergi dan menyuruh anak kecilnya duduk. Tapi kita akan memahamkan, ya, nanti bila tiba masanya makan, kamu duduk di sini. Sekarang ini kakak sedang bantu mama untuk menyiapkan juadah, menyiapkan makanan. Kalau anak itu faham, dia tak nangis. Tapi kalau anak ini tak faham, dia nangis. Dia kira permintaannya tidak diperkenankan. Dia kira permintaannya diabaikan ataupun ditolak oleh ibunya. Sebaliknya, jika dia faham, ya, dia akan teruskan aktivitinya. Andaikan aktiviti dia main, dia akan teruskan main dengan kawan-kawannya. Nanti tiba masanya makan, dia tak minta pun duduk di situ. Tapi dia dipanggil, umpama namanya Ahmad. Ahmad, ini dah pukul 5 petang, jom kita makan. Dia sudah lupa waktunya makan kerana asyik dengan permainannya. Maknya yang panggil. Maknanya dia dari tempat mainan ke dapur. Ketika sudah sampai ke dapur, Ahmad, kamu duduk sebelah sini. Tempat duduk itu adalah tempat duduk yang tadinya dia minta. Tapi di saat dia sudah lupa, maknya yang mendudukkan, kamu duduk dekat sini. Ini lauk untuk kamu. Nah, contoh ini adalah untuk pendekatan pada pribadi saya sendiri dan kepada para jemaah sekalian. Ya. Bukan Allah Ta'ala tak memperkenankan apa yang kita minta. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya waktu yang tepat untuk kita terhadap sesuatu yang kita minta. Maka jangan kita tergesa-gesa ataupun jangan kita minta dipindahkan. Allah akan pindahkan kita. Apalagi dalam zona bahaya. Ya, dalam zona bahaya. Saya itu ada cerita kawan saya tahun lepas ya. Ceritanya tahun lepas Ramadan. Ramadan ini dia pengusaha. Dia pengusaha jual kopiah, ya, jual baju muslim, jual tudung, jual tasbih, jual alat-alat ibadah. Ya. Rumah dia 2 tingkat. Ya, rumah dia 2 tingkat. Ketika bulan Ramadan, ya, ada wire ataupun kabel elektrik yang mengeluarkan api, ya, keluar api, sehingga menjadi sebab terbakar. Rumahnya terbakar. Ya, rumahnya terbakar. Dagangannya juga terbakar. Anaknya ini masih ada di lantai 2. Sudah dikelilingi oleh api. Sudah dikelilingi oleh api. Dia pun naik ya, ke lantai 2, kemudian anaknya masih tidur, masih tertidur. Ya. Padahal api sudah berada di kanan kirinya, agak jauh tadi karena biliknya agak besar, jadi kanan kirinya itu sudah dilahap oleh api. Ayahnya dengan abangnya naik dukung adiknya, ya, bawa turun, bawa keluar dari rumah. Akhirnya selamat, adiknya selamat, walaupun dia tidak dapat menyelamatkan dagangannya, tidak dapat menyelamatkan rumah bagian depan karena bomba yang datang, api sudah marak.
Cerita saya ini, teman-teman, saya petik dari satu sisi karena ada hikmah di banyak sisi. Dari satu sisi, anak ini tadi dalam kondisi bahaya. Bila dalam kondisi bahaya, anak tidak dapat menyelamatkan dirinya karena masih tidur. Tapi ayahnya yang memindahkan dia dari zona bahaya kepada zona selamat. Ini kasih ayah terhadap anaknya. Bagaimana kita membayangkan kasih Allah kepada hambanya? Insya Allah, hamba dalam zona bahaya, menurut pandangan Allah, Allah Ta'ala pasti menyelamatkannya. Bagaimana caranya? Kita nggak perlu tanya dengan Allah. Karena Allah Ta'ala banyak cara. Walaupun kadang caranya Allah Ta'ala itu seakan-akan kita itu tak berkenan. Kalau seseorang itu tidak berkenan dengan cara Allah menolong hambanya, biasanya orang itu sering tidak berkenan dengan cara manusia membantu dirinya. Karena apa? Dengan cara Allah saja dia tidak dapat terima, apalagi dengan cara hamba. Dan ini penyakit. Ini penyakit. Penyakitnya seseorang yang dengki kepada orang lain. Penyakitnya orang yang selalu cari salah ke orang lain. Penyakitnya orang yang tidak pernah selesa bila hubungan dengan orang lain. Karena apa? Kepentingan dirinya selalu diutamakan, ataupun selalu mencari benarnya sendiri dan mencari salahnya orang lain. Padahal setiap diri itu bila ia lakukan kebaikan, pasti juga akan ada kesalahannya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, pasti ada kesalahannya. Contohnya, puan-puan buat baik. Tapi ketika puan-puan buat baik ini sedang ada masalah atau sedang ada urusan yang tak kena dengan anak ataupun dengan suami. Walaupun puan-puan buat baik, itu pandangan suami terhadap puan-puan belum tentu baik. Karena pada saat itu, ya, cara berpikir suami berbeza. Ataupun sebaliknya, suami buat baik, tapi pada saat istri dalam suasana yang tak kenal dengan suami, maka pandangannya tetap tidak baik. Dan inilah isinya dunia. Maka ya, kita latih dalam diri kita. Kalau kita tidak boleh 100% ya, untuk berbaik sangka dengan Allah, sekurang-kurangnya kalahkan buruk sangka kita dengan Allah Ta'ala itu dengan pemberian-pemberian Allah yang sudah kita terima. Ya. Kalahkan buruk sangka kita itu dengan pemberian-pemberian Allah yang sudah kita terima. Yang Allah Ta'ala tak berhitung pun, yang Allah Ta'ala tak minta balasan pun. Begitulah juga contohnya kepada sesama manusia. Kita berburuk sangka kepada orang yang kita kenal. Ya. Puan-puan, satu keluarga, entah adik-beradik atau suami istri atau saudara, kalahkan buruk sangka kita itu dengan kebaikan-kebaikannya. Ya. Yang insya Allah dengan kebaikan-kebaikannya itu akan mengurangkan buruk sangka, bahkan menghilangkan, kemudian akan dapat cair lagi. Nah, kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam kitab Al-Hikam adalah mengajari kita, menuntun kita untuk kembali ke Allah. Ya. Muaranya dan titiknya adalah kepada Allah. Oleh itu, pada kata mutiara yang ini, ya, kita ini dipilihkan, didudukkan oleh Allah Ta'ala yang sekarang ini, ya, kemudian kita ingin berpindah dari satu keadaan kepada satu keadaan, itulah sifat manusia. Tapi jangan lupa, pindahnya kita itu akan terasa selesa jika kita merasakan Allah yang memindahkan. Saya menggunakan bahasa berlapis. Saya ulang. Ya.
kita ingin berpindah dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Ya. Jika pindahnya kita itu, kita rasakan Allah yang memindahkan, itu akan terasa selesa. Ya. Tapi kalau kita memindahkan diri kita tanpa ada rasa Allah memindahkan, walaupun sebenarnya semua itu Allah yang pindahkan, tapi rasanya yang berbeza, ini tidak akan selesa. Suatu contoh, semoga tidak, dan jika iya pun kita telah disiapkan oleh Allah Ta'ala teori dan ilmunya. Pindah tidur dari rumah ke hospital. Puan-puan, pindah tempat tidur, di rumah ada bantal, hospital ada bantal. Di rumah ada katil, hospital ada katil. Di rumah ada ekon, hospital ada ekon. Di rumah ada makanan, di hospital ada makanan. Puan-puan, jika harus seperti itu dan merasakan bahwa Allah pindahkan tempat tidurnya, insya Allah akan tetap berada dalam keselesaan. Walaupun dengan sifat manusianya itu tetap milih di rumah. Kemudian seminggu setelahnya dipindah lagi oleh Allah dari hospital ke rumah. Teman-teman, beda tak perasaannya? Jika beza perasaannya, itulah manusia. Ya, itulah manusia. Kalau tak beza, bukan manusia, batu itu namanya. Ya, batu ditidurkan atau diletakkan di katil rumah atau di katil hospital, sama saja, karena dia batu. Tapi kalau manusia, tetap ada beza. Hanya perbezaan berada di dalam persangkaan baiknya kepada Allah. Maka berpindah dari satu tempat kepada satu tempat. Kehendak-Mu ya Allah, semoga diriku selalu berada di dalam naungan rahmat-Mu. Akan ada keselesaan itu. Ya. Karena yang dirasakan adalah bukan dirinya, tetapi adalah peranan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memindahkannya. Nah, yang seperti itulah insya Allah yang dimaksudkan dalam kata mutiara ini. Merasakan Allah memindahkan, maka jangan minta dipindahkan dulu jika Allah Ta'ala belum pindahkan. Ya. Kemudian karena manusia itu dari peringkatnya berbeza-beza, maka ada tanda-tandanya. Ya. Ada tanda-tanda. Tanda-tanda ini dipahami oleh orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kefahaman. Contohnya ada tanda-tanda ya, yang seseorang itu harus balik kampung, ibunya sakit umpama, ataupun ada kenduri kendara, itu adalah tanda-tanda. Tapi belum tentu, ya, belum tentu. Artinya belum tentu, tuan-tuan dan puan-puan, boleh jadi ya kita merencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana yang berbeza, maka tak jadi balik kampung. Ya. Karena apa? Ibunya yang sakit dibawa ke hospital dipandang, maka dia tak jadi balik ke kampung. Ya. Ini contoh-contoh yang saya berikan, contoh-contoh yang mungkin menyedihkan ya, ataupun yang tidak diinginkan. Walaupun tidak diinginkan, tapi itu semua akan terjadi walaupun beza keadaan. Sekarang saya coba cerita yang menyenangkan. Nah, cerita yang menyenangkan ini supaya menjadi sebuah harapan. Kemarin ya, ketika saya dapat jumpa sembang sebentar dengan Presiden Jokowi itu banyak cerita dari orang-orang sekitarnya, sehingga para jenderal itu sampai ada yang akrab dengan saya, dan mungkin hari ini ada yang akan melawat ke Mahat untuk silaturahim aja. Itu beliau menceritakan salah satu di antara perjalanannya Maulana Habibudin. Ya. Beliau dari Jakarta pulang ke
ke Pekalongan itu kalau naik kereta lebih kurang 4 jam, kereta api maksudnya. Ya. 2 atau 3 jam. Tapi kalau naik bus atau naik ke kereta, ya, sebelum ada tol itu boleh jadi 4 jam. Ada masa itu beliau menunggu kereta api. Bila kereta api macam KTM seperti itu, dia ada sistem. Ya, ada sistem ataupun ada jam, ada jadwal. Bila sudah sampai timingnya, pintunya tutup, maknanya kereta api tidak jalan. Kali pertama, beliau terlambat, sehingga kereta api dah jalan. Ya. Beliau baru sampai. Beliau tetap senyum saja. Ya, beliau tetap senyum. Kemudian beliau pun berehat. Ya, beliau berehat. Dalam berehatnya itu kereta api yang kedua lalu, beliau tertinggal lagi. Beliau tertinggal lagi, tapi beliau tetap senyum aja sambil menikmati apa yang ada. Menunggu kereta api yang berikutnya. Bila sampai kereta api yang berikutnya ada orang turun bawa beg. Ya, bawa beg. Yang tujuannya orang itu mau jumpa beliau di Pekalongan. Tetapi karena ternampak beliau ada di stasiun kereta api di Jakarta, maka orang ini turun bawa beg. Bawa beg yang diserahkan kepada beliau dengan perkataan, saya mau sowan. Mau sowan itu mau jumpa dengan Maulana di Pekalongan. Tapi sekarang saya jumpa di sini. Ini saya serahkan kepada Tuhan. Lepas itu orang itu pergi. Dalam satu beg ini isinya apa, puan-puan? Bukan jajan. Isinya adalah full, penuh duit. Ya. Ternyata tertinggal pertama, tertinggal kedua, beliau itu senyum karena Allah Ta'ala bukakan lapisan yang ketiga. Kamu tertinggal kali pertama, kedua, tapi kali ketiganya hikmahnya ada, yaitu kamu akan ketemu dengan seseorang. Mungkin menurut tuan-tuan dan puan-puan, oh senang dapatkan duit sekian, satu beg. Ternyata di situ beliau itu yang mendanai muktamar ataupun majlis yang diadakan. Beliau belum punya duit yang cukup, ya. Tapi beliau tetap percaya, berani. Ya. Ternyata Allah Ta'ala ada jalan yang seperti itu. Maka menjadi pelajaran kepada saya, sesuatu yang di kulitnya itu mengecewakan, tapi sebenarnya di dalamnya adalah membahagiakan. Saya ulang, kulitnya nampak mengecewakan, tertinggal kereta api, nunggu lagi, dilegakan oleh Allah Ta'ala, tertinggal lagi. Tapi di sebalik itu Allah Ta'ala telah mengatur dengan tertinggalnya itu ada sesuatu, ada hikmah yang besar. Muslimin dan muslimah, tuan-tuan dan puan-puan, ya, itulah kehidupan. Oleh itu, jom kita latih, ya, latih dalam diri kita untuk tidak tergesa-gesa, tapi bukan berarti tidak bersegera. Ya, tidak tergesa-gesa, tapi bukan berarti tidak bersegera. Karena bersegera itu disuruh oleh Allah. Wasari'u, sabiku, itu disuruh oleh Allah, segera. Tapi jangan tergesa-gesa. Yang nomor 2, jangan minta pindah dari satu keadaan ke satu keadaan. Sehingga kita merasakan Allah yang pindahkan supaya kita rasa selesa dalam hidup kita ini. Contohnya sekarang ini, puan-puan tidak pindah dari tempat duduk mengaji. Oke, memang tidak pindah. Tapi bagi yang hendak buang air, pasti akan pindah. Ya. Maka jangan pindah ketika kita belum merasakan Allah yang memindahkan. Mungkin puan-puan tidak kepilih air, tapi ada sesuatu hal yang puan-puan harus terima. Mungkin dipanggil oleh suami, ataupun mungkin ya, ada urusan yang harus diselesaikan. Karena boleh jadi ketika mengaji seperti ini puan-puan sambil masak.
mungkin ya harus masakannya sudah harus dimatikan apinya, pon-pon pun tinggal terlebih dulu. Artinya dalam setiap pergerakannya ini tidak lupa bahwa Allah yang menggerakkan. Setiap perpindahannya tidak lupa Allah Ta'ala yang memindahkan. Ya. Insya Allah, ya tuan-tuan, harunya kita kepada Allah Ta'ala dan puasnya kita kepada Allah itu tidak hanya senyum, tapi sampai nangis. Ya. Puasnya kita pada Allah itu bukan senyum, hahaha, tapi kita sampai menitiskan air mata terharunya Allah Tuhan yang Maha Baik. Ya. Yang kebaikannya tidak ada yang menandinginya. Kalau sudah seperti itu dan semoga seperti itu, yang ada dalam hati kita adalah radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, aku redha, ya Allah, punya Tuhan Engkau. Ya Allah, aku redha, Kau pilihkan Islam sebagai agama. Ya Allah, aku redha, Nabi Muhammad adalah utusan. Muslimin dan muslimah yang ada di dalam hatinya seperti itu, maka dijawab oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah redha terhadap orang-orang yang redha terhadapnya, dan itulah orang-orang yang ada rasa haibah, rasa gerut, rasa takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah itu harus ditakuti? Tidak. Tapi kita sendiri yang merasakan bahwa diri kita ini sebagai hamba yang tanpa Allah kita tidak ada. Kita pegang tangan kita ini, adanya tangan kita ini diadakan oleh Allah. Maka pada saat kita jaga tangan kita, hari Jumat kita potong kuku, setiap hari kita kasih sabun, setiap hari kita bersihkan, setiap hari kita cuci, setiap hari kita gunakan, ini sebenarnya tidak ada. Ya. Jika Allah Ta'ala tidak mengadakan, tapi tidak semua orang ingat demikian. Maka jika kita dilupakan oleh syaitan, oleh nafsu, oleh dunia terhadap diri kita sendiri, maka kadang-kadang kita itu merasa bergerak tanpa Allah, berpindah tanpa Allah. Padahal dalam setiap pergerakan ataupun setiap perpindahan adalah Allah yang memindahkan, Allah yang menentukan. Terletak di mana bezanya antara orang awam dengan orang khusus? Orang awam jauh ingatan dari Allah ketika dia melakukan aktivitas. Orang khusus, dia akan selalu merasa ingat Allah pada saat ia melakukan aktiviti dan pada saat ia berpindah dari satu keadaan kepada satu keadaan, pada saat ia mempunyai keinginan dan juga harapan. Ia senantiasa mengiringi ingatan dan kepercayaan dan persangkaan baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita itu punya keinginan yang keinginan itu bukan keinginan baik. Inilah yang menjadi masalah. Kadang kita itu punya keinginan yang tidak baik, tapi seakan-akan punya keinginan yang baik. Contohnya, ya, kita itu ingin untuk bangun rumah kita, ya, ataupun besarkan rumah bagi yang masih bernafsu untuk mempunyai rumah besar. Ya. Ingin tambah jumlah keretanya supaya dapat berganti. Ya, kalau ke pasar pakai kereta kecil, kalau balik kampung pakai kereta besar, kalau jalan-jalan pakai sedan, umpamanya begitu. Ya. Sebenarnya secara tidak langsung kita itu melukai perusahaan orang lain karena ada orang lain yang satu kereta pun tak punya. Ya. Karena kita juga mengguris perasaan orang lain yang mungkin rumah kecil pun tidak punya. Tapi kita punya keinginan yang seperti itu. Maka keinginan kita yang seperti itu, Masya Allah, ya teman-teman. Kadang kita tidak merasa bahwasanya di satu sisi ada hati-hati yang terguris. Kita tidak menyengaja, kita tidak menyangka. Maka
Masya Allah, saya kembali lagi ke Maulana Habib Lutfi. Beliau punya rumah besar, tapi rumahnya itu seperti rumah orang banyak. Saya sendiri pun belum mampu, dan mungkin puan-puan pun belum mampu. Sebebas rumah keluar masuk, privasi beliau itu private-nya hanya ada di 2 bilik. Bawah itu sudah penuh tetamu. Walaupun harus kadang disterilkan kalau ada tamu orang besar, maka minta maaf kepada semua jemaah-jemaah yang ada di situ untuk dikeluar sebentar karena memberi laluan kepada contoh presiden yang datang, ataupun para menteri ataupun tamu-tamu dari luar negara yang seperti kemarin itu, ya. Itu dikeluarkan sebentar, nanti ya kembali lagi, ya bawa makanan dimakan di situ, umpama saya yang ini, ya. Orang keluar masuk. Karena beliau ini pada pandangan pribadi saya dan pada husnuzan saya, beliau merasakan bahwa saya punya rumah besar ini menyakiti orang lain di saat orang memandang dan orang itu tidak mampu. Tapi beliau mempersilahkan orang yang tidak mampu pun silakan untuk berada di situ. Muslimin dan muslimah, para jemaah sekalian, maka puan-puan ingin punya kereta baru umpama untuk pergi ngaji, bagus, ya. Tapi di satu sisi ada orang juga yang kecil hati ataupun orang yang tak suka, entah itu sebab dengki ataupun sebab sifat kemanusiaannya, bila menginginkan sesuatu tetapi tak dapat, itu kadang di hatinya itu sedih gitulah, ya, sedih. Apalagi kalau diterus-teruskan, sebenarnya yang rajin sholat itu saya, bukan dia, tetapi kenapa dia yang rumahnya besar? Sebenarnya yang rajin ngaji itu saya, tapi kenapa dia rezekinya besar? Sebenarnya yang selalu hatiku itu saya, tetapi kenapa dia murah rezekinya? Bahaya, ya. Oleh itu, muslimin dan muslimah, ya, kembali mengenolkan diri kita, sebenarnya kita itu tak ada apa-apa, ya. Jangankan ada duit, ada uang, tubuh badan kita ini sebenarnya adalah tidak ada. Jika Allah tidak ada, kan berarti kita selalu perlu dengan Allah, ya. Berbahagialah jamaah pengajian hatiku maupun jamaah pengajian Al-Hikam, ya, yang dapat atau yang selalu dapat menyambungkan ingatan kepada Allah, kemudian ingatan yang bersambung kepada Allah ditingkatkan untuk husnuzon kepada Allah, ya. Sehingga rasa puas kita dengan Allah bukan berhenti pada senyuman, tetapi rasa puas kita dengan Allah Ta'ala itu sampai tunduk kita dengan menitiskan air mata yang tidak terasa, bahwa Engkau benar-benar kasih dan penyayang ya Allah, bahwa Engkau benar-benar Tuhan yang baik ya Allah, bahwa Engkau benar-benar menemani dalam hidupku sepanjang hayatku sampai di akhirat nanti ya Allah. Karena manusia yang Kau pertemukan ini pasti akan berpisah. Orang tuaku sudah berpisah, mak ayahku sudah berpisah, mungkin suami pun sudah berpisah, anak sudah berpisah, sudah punya keluarga masing-masing. Aku kembali ke pangkuanmu ya Allah, karena memang Engkau Tuhan yang benar-benar kasih kepada hamba. Semoga dapat merasakan yang demikian, dan itulah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak tertandingi, kebahagiaan yang tidak ada nilainya lagi. Dan yang ada pada kita ini adalah pemberian Allah yang semoga kita mampu untuk menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini saya cukupkan ini terlebih dulu. Insya Allah yang kita rancang, yang kita rencanakan untuk hari esok, khatam yang ke-45, ya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan, ya, sampaikan pada kawan-kawan yang tidak menyangka kalau hari ini ada pengajian, ya, karena sememangnya para jemaah sekalian, ya, dalam berserah kepada Allah, kadang saya itu ya merancang, tapi bila merancang kemudian rancangan itu saya sampaikan kepada tuan-tuan, lepas itu tak dapat, sifat manusia pun ada rasa segan, maka saya tak beritahu kalau hari ini ada pengajian. Tapi tadi Puan Lina ada share kan, ada pengajian, cuma nama kitabnya yang silap, nama kitabnya bukan Riyadhus Shalihin tapi Al-Hikam, ya. Jadi yang penting kita dapat menikmati dalam lebih kurang 1 jam ataupun kurang sedikit ini untuk saling menambah keilmuan kita, kerohanian kita dengan Allah,
yang insya Allah esok kita rencanakan untuk Hatam Hatiku Halaqah Tilawah Al-Quran yang ke-45 ya, di juzuk yang ke-30 ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya untuk baca juzuk yang 30 dan juga kita menghatamkannya. Kemudian yang hari Rabu adalah hari yang ditunggu oleh kita dan oleh arwah Allah yarham, karena tuan-tuan dan puan-puan ya, tarikh itu berlaku di lima alam roh itu juga ada tarikh ya, ada tarikh. Maka ada ketentuan Allah memasukkan roh ke dalam jasad. Kemudian di dalam alam rahim pun ada tarikh, maka ditentukan 9 bulan 10 hari dalam hitungan lebih kurang. Kemudian di alam dunia pun ada tarikh ya, sehingga ada hari kelahiran, ada hari kematian. Nanti di alam barzah juga demikian, sampai di alam akhirat pun demikian. Nah buktinya apa? Satu hari di alam akhirat itu seperti 1000 tahun di alam dunia. Ini menunjukkan adanya tarikh, adanya waktu. Maka ketika Rabu pertama di setiap bulannya yang kita hadiahkan kepada Allah yarhamah ya, tentunya ibarat kita hidup perlu makan sedapnya itu adalah pada hari itu, karena dari anak-anaknya ataupun dari keluarganya yang mengirimkan hadiah secara berkumpulan ya, secara bersama-sama untuk bacaan Yasin, bacaan tahlil dan juga doa. Dan untuk Isninnya adalah kita khatam yang ke-45. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma hdina bi nurika ilaika wa aqimna bi sidqi ubudiyyati baina yadayka wa 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bi sirrikal masun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya minta ruang sedikit ya, bahwa insya Allah esok ya, dengan keadaan yang sedang kita hadapi, saya dan tuan-tuan ya, di mana waktu yang diberikan oleh pemilik tanah itu sebulan kemudian ya. Jadi ada beberapa plan untuk menyelesaikan. Salah satunya adalah saya atas nama pimpinan atau atas nama pengasuh di Ma'had dan juga di Jamiah Thariqah memberi ruang kepada tuan-tuan yang punya simpanan untuk diberikan pinjamannya kepada kami, supaya kami ya, boleh untuk menyelesaikan, bukan memberi tapi meminjami saja. Ada bahasa yang kedua ya, menabung. Menabung itu berarti nanti puan-puan boleh ambil ya. Meminjami pun sama, boleh ambil. Nah seandainya ada jemaah yang punya duit di deposit ya, dan belum boleh diambil karena belum jatuh waktunya, belum jatuh temponya, tak apa puan-puan ikrarkan saja supaya kami boleh membuat estimasi bahwasanya dari kawan-kawan yang mengaji Hatiku maupun mengaji Al-Hikam akan memberikan pinjaman kepada yang ada di sini untuk membayar tanah itu nilainya adalah sekian, sehingga untuk plan C saya ya, plan C saya untuk harus melalui perbankan ini boleh saya minimalkan, karena ada kawan-kawan yang memberikan pinjaman entah itu 6 bulan ataupun 12 bulan atas perjanjian bersama, atas kepercayaan bersama, dan atas tujuan yang sama. Demikian, insya Allah besok saya akan maklumkan lagi dan akan saya share di WhatsApp group untuk difahami bersama. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.